Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Lestari, nomor induk mahasiswa 2260116, kelas 2022A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengutipan langsung, pengutipan tak langsung, dan juga penulisan daftar pustaka. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Sedangkan pengutipan sendiri merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama pada saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai oleh tanda kutip. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan sendiri memiliki pengertian sebagai pengambilan satu atau lebih yang berasal dari tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan atau memperkuat pendapat dari tulisan yang sendiri atau asli. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengutipan. Tujuan kutipan. Yang pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Fungsi dari kutipan yaitu sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan yaitu kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya, sehingga dianggapnya menjadi pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Kutipan langsung ini diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata sendiri, tapi tidak boleh merubah makna pada teks aslinya. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sich digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda 3.3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai data. Yang kelima, kutipan langsung dari referensi asing diberi terjemahannya di bawah kutipan langsung. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan juga kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan juga cirinya. Pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek dapat dipahami sebagai kalimat yang dikutip dari sumber bacaan dengan jumlah tidak lebih dari 4 baris. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sumber disatukan atau berada berjajar dengan teks. Yang kedua, penulisan tulisan wajib menggunakan tanda kutip. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan. Nah, jika menulis sumber di awal kalimat, nama penulis diletakkan di luar tanda kurung. Jika menulis sumber di akhir kalimat, nama penulis diletakkan di dalam tanda kurung beserta tahun serta nomor halaman.
Contoh kutipan langsung pendek, seperti pernyataan George pada tahun 2002 nomor 16 bahwa the influence of globalist thinking in education can readily be seen in the proliferation of globalized education style. Pengaruh pemikiran global dapat dilihat dari proliferasi studi pendidikan global. Nah, di sini contoh kutipan langsung pendek yang menggunakan ciri-cirinya dengan baik dan juga benar. Yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang dapat dipahami sebagai kalimat yang dikutip dari sumber bacaan dengan jumlah lebih dari 4 baris. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip, boleh tidak. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan juga halaman jika diperlukan. Contohnya di sini yaitu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Hartono pada tahun 2008 halaman 57 mengemukakan beberapa hal tersebut sebagai berikut. Dalam menyusun kurikulum sekolah, hendaknya dipertimbangkan yang pertama, bahan-bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah yang berikutnya dan hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya. Dan yang kedua, bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu lagi diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan tidak langsung, yaitu yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, yaitu diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contoh kutipan tidak langsung seperti dikemukakan oleh George Caraf pada tahun 1983 nomor 3, kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis bahkan juga mau melakukan apa yang dilakukan oleh penulis. Materi terakhir yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Gelar yang dimiliki pengarang tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Ketentuan pencantuman daftar pustaka adalah sebagai berikut. Daftar rujukan dapat berupa buku, teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan juga terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Untuk terbitan-terbitan berikutnya, nama pengarang tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah sepanjang 7 ketukan. Daftar pustaka ditulis tanpa nomor.
Fungsi daftar pustaka yang pertama yaitu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang ketiga, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka yaitu yang pertama, nama penulis, kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan, yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, yang keempat, data publikasi atau nama tempat terbit, dan nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka, yang pertama buku. Penulisan buku mengikuti urutan komponen sebagai berikut: nama belakang pengarang, koma, nama atau nama-nama depan apabila ada, titik, tahun terbitan, titik, nama buku dengan huruf cetak miring, titik, nama kota, tempat penerbitan, titik 2, nama penerbit, titik. Bila pengarang buku lebih dari seorang, nama pengarang kedua dan seterusnya boleh tidak dibalik atau ditulis apa adanya. Bila buku telah mengalami pengeditan, tuliskan edisi keberapa di dalam kurung setelah nama buku tersebut. Nah, di sini sudah terdapat contoh penulisan daftar pustaka untuk buku Nurgianto Burhan 2001, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra Yogyakarta, titik 2 BP FE titik. Yang kedua yaitu penulisan untuk daftar pustaka, jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Penulisan rujukan artikel, jurnal, dan terbitan karya ilmiah yang sejenis mengikuti urutan nama belakang pengarang, koma, nama atau nama-nama depan apabila ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel, atau diketik biasa dan hanya kata terdepan dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata yang menunjukkan nama, titik, nama jurnal dengan cetak miring, koma, nomor jurnal dengan cetak miring, koma, nomor-nomor halaman dan jurnal, dan diakhiri dengan titik. Penulisan daftar pustaka dalam jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Nah, yang ketiga yaitu penulisan daftar pustaka untuk dokumen resmi. Dokumen resmi adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan jenis ini digunakan nama lembaga sebagai nama penulis. Komponen yang lain mengikuti ketentuan-ketentuan yang sama. Pada umumnya, nama penerbit sama dengan nama lembaga yang tertulis di depan. Contoh penulisan daftar pustaka yang berupa dokumen resmi, salah satunya yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994, garis-garis besar program pengajaran bidang studi Bahasa Inggris, Jakarta, Depdikbud, titik. Penulisan daftar pustaka untuk rujukan dengan pengarang yang sama. Untuk daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama, nama pengarang yang kedua dan seterusnya tidak ditulis lengkap tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah. Pengurutan alfabetik dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Apabila tahun terbitan yang sama, digunakan huruf Arab kecil langsung setelah tahun. Ketikan dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka di internet dan koran. Contohnya sudah tertera seperti di atas. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.